Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Kemudian juga semoga senantiasa tetap semangat dan sehat walau masih pada masa pandemi COVID ini. Dilatar belakangi oleh beberapa pertanyaan dari SMP, MTS, ya, peserta didik, kemudian juga orang tua peserta didik, ya, Bapak Ibu guru dan umumnya masyarakat di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, bahkan juga di luar Kabupaten Tasikmalaya, itu tentang kapan SMA Negeri 1 Singaparna akan melaksanakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2021-2020. Karena itu, ya, saya mencoba untuk menjelaskan melalui sosialisasi melalui video ini, ya. Baiklah. Saya akan mencoba menjelaskan tentang pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Singaparna tentunya pada tahun pelajaran 2021-2022, ya. Nah, ini menurut Bapak Gubernur Jawa Barat, ya, Bapak Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa pada intinya, pada dasarnya, prinsip PPDB itu ada dua, ya. Harus transparan dan harus berprinsip keadilan. Karena pendidikan pada dasarnya harus menjangkau seluruh anak-anak. Ini menurut Nur, ya, agar transparan itu harus dipublikasikan hasil seleksi secepat-cepatnya dan seluas-luasnya, dan harus dipastikan keadilan itu hadir. Di Gubernur menegaskan kepada seluruh penyelenggaraan PPDB 2021 agar tidak mengorbankan idealisme, jadi ikuti aturan dan patuhi prosedur yang ada. Oleh karena itu, SMA Negeri 1 Singaparna ini tentunya melaksanakan PPDB ini berdasarkan dasar hukum, ya, tentu yang umum ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya. Kemudian juga Peraturan Pemerintah, ya, Nomor 13, ya, dan juga Peraturan Nomor 19 Tahun 2005, ya. Kemudian ada Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SM. Dan juga Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2001 tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Dan juga yang terpenting adalah petunjuk teknis, ya, untuk PPDB 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Dan juga ada SOP, ya, yang dibuat oleh SMA Negeri 1 Singaparna, berdasarkan petunjuk teknis. Nah, untuk jalur PPDB pada tahun ini ada 4 jalur, ya. Ada jalur afirmasi, ini biasanya adalah KRTN di keluarga ekonomi tidak mampu, dan juga ada anak berkebutuhan khusus, ya. Kemudian yang kedua ada jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru, ya. Kemudian ada jalur prestasi, ini terdiri dari prestasi nilai raport, ya, dan kemudian juga prestasi dari kejuaraan, ya. Dan yang keempat adalah jalur zonasi. Nah, untuk kuota PPDB, ya, SMA Negeri 1 Singaparna pada tahun 2021, ya, 2022 ini akan menerima peserta didik sebanyak 432 siswa melalui berbagai jalur masuk. Jadi berdasarkan petunjuk teknis, ya, SMA Negeri 1 Singaparna mengikuti jalur afirmasi untuk KRTM atau ABK ini sebesar 20%. Kemudian juga jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru sebesar 5%, jalur prestasi, ya, nilai raport dan kejuaraan itu seluruhnya 25%, dan yang terakhir jalur zonasi itu 50%, ya. Kemudian tata cara pendaftaran, ya, ini calon peserta didik melakukan pendaftaran, ya, kesatuan pendidikan pilihan pertama, ya. Tentunya nanti berdasarkan jadwal, ya, kita akan jelaskan, ya,
Secara umum pendaftaran secara daring dengan bantuan operator ya. Artinya itu peserta didik bisa mendaftar secara kolektif dan juga bisa secara individu ya. Ini lamannya sudah ditentukan oleh Jawa Barat ya. Kemudian untuk CPD jalur zonasi termasuk KTM ini dapat memilih ya. Jadi khusus untuk KTM bisa memilih 3 sekolah ya, 2 negeri dan 1 swasta di dalam atau di luar zona ya. Kemudian untuk khusus zonasi ya, ini juga memilih 3 sekolah, 2 negeri, 1 swasta di dalam zona. Ini seperti ini ya. Untuk afirmasi ada 3 pilihan ya. Ini bisa dilaksanakan dalam atau luar zonasi ya. Jadi bisa memilih 2 negeri dan 1 swasta. Kemudian untuk jalur zonasi yang sudah jelaskan ini ada 3 pilihan juga sama. Jadi siswa bisa memilih 2 SMA negeri dan 1 swasta, tetapi dalam zonasi ya. Kemudian untuk perpindahan orang tua ya, ini ada 2 pilihan, memilih 1 negeri dan 1 swasta. Kemudian ini bisa di luar zona untuk anak guru di dalam atau di luar zonasi ya. Kemudian untuk nilai untuk jalur prestasi menggunakan nilai rapot dan nanti menggunakan kejuaraan dari perlombaan. Ini juga untuk nilai rapot ini, prestasi nilai rapot peserta didik itu bisa memilih 2 pilihan SMA, 1 negeri, 1 swasta dalam atau luar zonasi. Nah, kemudian tentang persyaratan ya untuk PPDB ini secara umum ini tentunya nanti ada ijazah ya, kemudian ada kelahiran, kemudian KTP ya, dan juga khusus untuk jalur prestasi melalui nilai rapor tentu ada buku rapor ya, kemudian ada ranking kelas juga ya, kemudian ada STPJM ya, STJM atau surat tanggung jawab mutlak dari orang tua ya. Dan ini secara khususnya nanti untuk SMA Singaparna akan dijelaskan lebih lanjut. Ini ya untuk persyaratan, jadi formulir pendaftaran sesuai jalur yang dipilih ya. Dan juga tadi sudah sebutkan ada surat tanggung jawab mutlak orang tua. Format verifikasi dokumen tersebut ya nanti di amplopnya itu disempel ya. Nah, kemudian format dari 1, 2, 3 ini bisa diminta ya, atau nanti SMA Negeri 1 Singaparna akan mengupload ya di website sekolah. Ini alamatnya seman1sph.sca.id ya. Nanti para calon peserta didik dapat mengunduh ya format-format yang memang diharuskan selama proses pendaftaran atau sebagai persyaratan ya. Ini secara umum ya bisa dibaca. Jadi nanti ada fotokopi ijazah SMP atau MTs atau sederajat, atau kalau belum ada ijazah bisa menggunakan surat keterangan lulus ya dari kepala sekolah yang dilegalisir. Kemudian juga surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal ya. Dan ada fotokopi piagam prestasi ya. Dan seterusnya ini ada foto akta kelahiran ya. Aslinya nanti diperlihatkan saat mendaftar ya. Baik nanti mendaftar di SMP, di MTS asal sekolahnya, maupun nanti ke satuan pendidikan yang dituju dengan bantuan operator. Dan juga ada fotokopi akta ya, dan ada KTP orang tua. Dan untuk khusus untuk ABK ini ada surat hasil diagnosa berkebutuhan khusus ya. Dan ini sebagai tambahan menyerahkan pas foto ya yang berwarna sebanyak 3 buah, 3 kali 4, dan kemudian semua dokumen ini dimasukkan dalam amplop bersalin. Yang semua ini nanti bisa diunduh ya. Sebenarnya dokumen-dokumen yang diserahkan sebagai salah satunya persyaratan pendaftaran itu dikumpulkan ya, suatu saat dibawa ke sekolah. Walaupun pada saat ini masih bersifat daring ya, ini secara umum ya. Nanti akan diatur untuk selalu menggunakan protokol kesehatan.
Ini untuk jadwal PPDB dari perencanaan ya. Mulai dari tanggal 3 Mei 2021 itu pembagian akun ke sekolah ya, SMP atau MT atau yang sederajat ini dilaksanakan tentunya oleh panitia PPDB dari Dinas Pendidikan Jawa Barat ya. Kemudian pada tanggal 4 sampai 7 Mei 2021 pembagian akun kepada siswa. Jadi artinya siswa yang akan mendaftar di luar Jawa Barat juga kemungkinan bisa ya, tetapi meminta dulu ya tentunya akunnya kepada sekolah asal supaya bisa mendaftar secara mandiri ya, ataupun bertanya pada sekolah asalnya ya tentang pendaftaran ini ya. Kemudian ini pada tanggal 5 sampai 21 Mei ini upload nilai raport ya. Ini tentunya upload nilai raport ini dilaksanakan oleh sekolah masing-masing atau oleh peserta didik ya, tetapi harus mengetahui caranya ya. Kemudian tanggal 17-21 Mei 2021 ini input kuota ya. Jadi sekolah satuan pendidikan yang dituju itu nanti akan mengisikan kuota berapa yang akan dilaksanakan ya oleh masing-masing satuan pendidikan. Kemudian pada tanggal 17 sampai 21 Mei 2021 juga masih verifikasi kuota sekolah. Nah, ini ada upload dokumen khusus ya, seperti prestasi kejuaraan ya, perpindahan orang tua, dokumen-dokumen dan seterusnya ini ya. Ini pada tanggal 24 Mei sampai 4 Juni 2021. Jadi kalau nanti yang ada peserta didik atau calon peserta didik yang mendaftar secara mandiri ya, itu akan dibantu oleh sekolah yang dituju nanti ya oleh para operator ya. Dan juga dapat mendaftar atau meminta bantuan pada sekolah asal ya. Kemudian pada 4 sampai 6 Juni 2021 tentang verifikasi kelulusan. Ini jadwal PPDB di SMA Negeri 1 Singaparna ya, ini disosialisasikan ini permulaan sementara itu tanggal 23 April sampai 10 Mei 2021. Pendaftaran untuk tahap 1 yaitu jalur prestasi ini tanggal 7 sampai 11 Juni 2021. Kemudian tahap 2-nya atau jalur zonasi itu tanggal 24 ya, 25 ya, kemudian 28 ya kalau tidak salah. Pokoknya yang hari liburnya tidak digunakan. Jadi intinya dari tanggal 24 sampai 30 Juni 2021 ya. Kemudian untuk pengumuman tahap pertama itu 21 Juni 2021 dan tahap 2-nya 7 Juli 2021. Untuk daftar ulang ini tahap pertama tanggal 22 sampai 23 Juni 2021. Tahap 2-nya nanti itu tanggal 8 sampai 9 Juli 2021 dan diperkirakan awal tahun pelajaran itu tanggal 12 Juli 2021. Untuk rencana MPLS biasanya mengikuti setelah masuk sekolah ya, tanggal 13 sampai 15 Juli 2021. Nah, untuk pendaftaran tadi sudah jelaskan bisa secara mandiri ya, daring ya, atau nanti meminta bantuan pada operator di sekolah yang dituju ya. Dan ini tentu kalau masih harus menggunakan protokol kesehatan ya bagi mereka yang mendaftar secara mandiri ya. Kemudian ini pendaftaran dilaksanakan itu umumnya dari pukul 8 sampai pukul 2 ya biasanya ya. Ini pukul 20 ini secara daring ya. Daring melalui websitenya ya. Tapi kalau secara luring barangkali biasanya dari pukul 8 sampai pukul 14 ya, sampai pukul 2 siang.